akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah. Pagi ini kita akan berbicara tentang salah satu nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, yang memang nabi ini tidak disebutkan namanya di dalam Al-Qur'anul Karim, tetapi riwayat tentang keberadaannya disebutkan dan diriwayatkan oleh banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nabi ini langsung terkait dengan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Siapa nabi ini? Nabi ini bernama Nabi Daniel alaihi salam. Nabi Daniel alaihi salam. Mungkin sebagian kita agak asing dengar namanya, tetapi nama Nabi Daniel ini disebutkan dalam banyak kitab, termasuk kitab-kitab hadis. Karena kejadian tentang Nabi Daniel itu dialami oleh banyak para sahabat di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika membebaskan negeri Persia untuk diislamkan. Nanti pada kisah selanjutnya kita akan bahas insyaallah. Siapa Nabi Daniel itu? Sekarang kita masuk dulu untuk kenal semakin dekat dengan nabi-nabi utusan Allah. Karena kita fahami bersama dalam kajian-kajian sebelumnya Bapak Ibu, bahwa jumlah para nabi dan rasul utusan Allah itu banyak sekali. Wa kullan naqussuhum alaik, semua ada yang kami semua kami ceritakan, dan ada yang tidak kami ceritakan, kata Allah dalam Al-Qur'an. Wa minhum lam naqsushum alaik, dan sebagian dari mereka para nabi itu tidak kami ceritakan kepada kamu. Bahkan sebagian besar, bukan sebagian kecil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari tentang berapa jumlah para nabi sebenarnya yang Allah utus ke muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan 124.000 nabi. Wa kam minhum minar rusul, dari sebegitu banyaknya nabi berapa jumlah rasulnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab lagi pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari, 313 rasul. Ada yang katakan lagi riwayat berikutnya 311 rasul. Bayangkan Bapak Ibu, ratusan ribu nabi, kemudian 300 lebih rasul. Tapi dari semua nabi-nabi dan rasul tadi itu, yang kita dapati namanya disebut dalam Al-Quran hanya 25 nabi dan rasul. Itu berarti kebanyakan dari mereka tidak disebutkan namanya. Bukan berarti tidak ada, ya, bukan berarti tidak ada. Itu menunjukkan bahwa di situ banyak sekali hikmah. Di antara hikmahnya adalah ajaran tentang keikhlasan untuk kita semua. Orang yang berbuat, orang yang beramal di Masjid Ad-Du'a ini banyak, tapi mungkin dari semua yang beramal hanya beberapa orang saja yang disebut, ya, di masjid ini. Tapi apakah orang-orang yang tidak disebut tadi itu tidak dapat pahala? Oh tidak. Allah tetap memberikan pahala kepada mereka. Karena disitulah keikhlasan. Kadang seseorang yang berbuat betul-betul dilatih dan dinilai keikhlasannya ketika kadang jasanya tidak dikenang atau tidak diingat namanya oleh manusia. Termasuk para nabi, para rasul. Ada nama-nama mereka yang tidak disebut oleh Allah, tetapi Allah pasti tidak mungkin melupakan mereka. Nah, diantaranya Nabi Daniel alaihi salam. Kita nanti akan belajar dari kisah Nabi Daniel alaihi salam. Tentu bukan kisah hidupnya, karena kisah hidupnya tidak banyak yang tahu dan meriwayatkan, tapi kisah yang langsung bersinggungan dengan Nabi Daniel alaihi salam. Yang pertama,
Fadanial alaihi salam, mohon maaf ya saya belum sempat terjemahkan. Jadi saya tadi malam ngejar PowerPoint ini sampai jam 10 kurang lebih ya. Itu pokoknya begini saja dulu lah, selesai. Itu yang penting nanti ada yang dilihat lah pagi-pagi ya. Jadi bapak-bapak yang agak ngantuk-ngantuk sedikit nengok tulisan begini mungkin tambah ngantuk lagi. Fadanial alaihi salam, Nabi Daniel alaihi salam, nabiyun min anbiya Bani Israel. Kita mulai dari paragraf kedua. Adalah salah satu nabi di antara nabi Bani Israel. Mimman la yu'lam waqtuhu 'alal yaqin. Yang secara pasti tidak diketahui kapan sebenarnya waktu Nabi Daniel itu hidup, masanya itu kapan. Karena saya baca dari kitab Imam Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah, itu memang para ulama sendiri berbeda pendapat tentang zaman di mana Nabi Daniel hidup. Ada yang mengatakan, dan ini yang paling kuat di antara banyak pendapat, hidup Nabi Daniel itu fi zamanil ladzi ba'da Daud wa qabla Zakaria wa Yahya. Nabi Daniel itu hidup di zaman antara Nabi Daud dan Nabi Zakaria alaihi salam, ya. Jadi antara zaman Nabi Daud sampai zaman Nabi Zakaria. Itu berarti menunjukkan Nabi Daniel ini Allah utus sebelum Nabi Isa alaihissalam. Makanya sekitar tahun 600-an atau 700-an tahun sebelum Masehi, sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa para ulama sampai mengatakan demikian? Karena ada kisah nanti seorang raja yang terkait erat dengan Nabi Daniel hidup, yang kemudian raja ini ingin sekali membunuh Nabi Daniel, dan raja ini telah banyak melakukan kerusakan di muka bumi karena kekuasaannya luar biasa besar. Bahkan raja ini membakar habis Taurat, sehingga sulit lagi untuk ditemukan Taurat yang ada. Ya, belum ada Injil. Kalau ada Injil mungkin juga Injil akan dibakar habis, tapi yang ada baru ketika itu adalah Taurat. Nah, itu menunjukkan bahwa berarti Nabi Daniel itu ada diutus sebelum Nabi Isa alaihi salam. Nah, kisah tentang Isa kemarin kita sudah tuntaskan. Baik. Wa kana fil waqti alladhi qaddama fiha Bukhtanasr ila Baitul Maqdis wa kharabihi. Zaman di mana Nabi Daniel hidup bersamaan dengan raja sangat kejam yang pernah berkuasa, bahkan kekuasaannya menguasai seluruh dunia, hampir seluruh dunia. Namanya Raja Bukhtanasr. Jadi saya pernah katakan, menukil dari apa yang diucapkan oleh ulama ahli sejarah dunia Islam, namanya Imam Mujahid. Imam Mujahid ini murid dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau katakan, yamlikul arda arba'atun. Raja yang pernah menguasai dunia ini ada 4 orang raja. Ada 4 orang raja. Muslimani wa kafirani. 2 raja muslim, 2 raja kafir. Fa ammal muslimani Fadzulqarnain wa Sulaiman alaihi salam. Adapun 2 raja muslim yang pernah menguasai dunia ini, kekuasaannya luar biasa dari ujung barat sampai ke timur, adalah Raja Zulkarnain dan Raja Sulaiman alaihi salam. Itu yang muslim. Wa ammal kafirani, adapun raja yang kafir yang pernah menguasai dunia ini adalah Raja Namrud dan Raja Bukhtanasr. Fir'aun itu termasuk raja kecil, Pak. Ya, Fir'aun itu raja kecil karena kekuasaan Fir'aun cuma ada sekitar Mesir Iskandaria saja. Cuma sok-sokannya saja yang gede. Gitu ya, raja kecil tapi sok-sokan kan gitu ya. Kalau raja yang lebih besar lagi, lebih berkuasa lagi adalah Namrud. Kemudian ada Raja Bukhtanasr. Nah, nanti kisah Bukhtanasr insyaallah
kita akan sampai di sana. Semua kisah-kisah dalam Al-Quran nanti kita akan bicarakan insyaallah. Ketika Allah nanti berfirman di dalam Quran surat Al-Ukhdud itu Al-Buruj ya, Al-Buruj. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan, Bukhtanasr itu kalau bahasa Latin kita suka temukan Abu Ghanizar. Ya, Abu Ghanizar, Raja Abu Ghanizar. Nah, kita lanjut lagi. Insyaallah kapan-kapan kita biiznillah bahas tentang ini. Nah, wala yakhfa anna ma ja'a fi qissatihi huwa min akhbari Bani Israil. Tidak ada hal yang tersembunyi, artinya tidak ada khilaf bahwa kisah tentang Nabi Daniel itu merupakan salah satu kisah Bani Israel, ya, allati lam yasbut fiha syai'un an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada satupun berita tentang Nabi Daniel itu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin pertama dulu yang kita mesti yakini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyebutkan nama Nabi Daniel dalam hadis. Tapi kenapa kok kita kaji? Nanti karena kita tadi saya sampaikan, Nabi Daniel ini langsung bersinggungan dengan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain. Karena kejadiannya memang setelah Rasulullah wafat, kejadiannya yaitu di zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika membebaskan Persia, Babilonia. Karena Nabi Daniel ini hidup di Babilonia, di Persia, Dan secara syariat tidak masalah kita berbicara tentang Bani Israel. Kan Rasulullah SAW bersabda, wa hadithu an Bani Israel fala haraj. Kalau kalian mau menceritakan tentang Bani Israel, tidak masalah, silakan, gitu ya. Makanya banyak dalam kisah-kisah kita itu, Pak, kisah-kisah yang memang Israiliyat, tetapi itu sudah menyebar di tengah masyarakat kita. Dan bahkan sampai kepada tingkatan yakin. Contoh-contoh kisah Israiliyat itu apa sih? Nama anak Nabi Adam yang kemudian dibunuh oleh kakaknya. Kakaknya namanya Qabil, adiknya namanya Habil. Itu tidak pernah Nabi sebutkan namanya Qabil dan Habil, tapi kita semua nyebar, namanya Qabil, Habil. Nama wanita yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam, siapa nama wanitanya? Zulaikha. Tidak pernah Rasulullah menyebut itu. Bahkan dalam Al-Quran pun tidak disebut nama Zulaikha. Tetapi Al-Quran menyebut Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz. Cuma kita sudah terlanjur faham, itu namanya Zulaikha. Dan banyak lagi kisah-kisah tentang Ashabul Kahfi dan sebagainya. Intinya tidak masalah kata para ulama mengisahkan tentang Nabi Daniel, karena termasuk kisah Bani Israel allati la tukhalifu syai'an min syariatil Islam, karena tidak ada yang berselisih dengan syariat Islam. Intinya itu yang penting tidak berselisih dengan syariat Islam. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daniel dan berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Daniel itu termasuk nabi yang di masa hidup beliau, padahal 600 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, ya, ternyata Nabi Daniel adalah salah satu nabi yang menyampaikan bisyarah, kabar gembira tentang akan datangnya dua utusan Allah yang luar biasa. Satu, Al-Masih Isa bin Maryam. Pertama, Nabi Isa alaihissalam nanti akan diutus, berarti 600 tahun setelahnya. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti juga akan diutus, berarti kurang lebih 1100 tahun atau 1000 tahun setelahnya. Kok bisa tahu dari mana itu?
dari lembaran-lembaran mushaf yang ada di makam Nabi Daniel alaihissalam. Jadi Nabi Daniel itu ternyata masih ditemukan jasadnya, tidak membusuk di dalam peti ketika kaum muslimin menaklukkan salah satu daerah kekuasaan Persia namanya Tustar. Nanti kita sampai kepada kisahnya, ya. Tustar itu di mana? Di Irak. Karena Irak dulu masih bagian dari Persia. Kerajaan besarnya ada di Iran, ya. Rajanya besar di sana namanya Kisra, Raja Kisra. Kekuasaannya separuh dunia ini. Karena pada waktu itu dunia ini hanya dibagi menjadi dua saja. Satu, mana-mana negara, negeri-negeri yang dikuasai oleh Romawi, separuh. Yang satu lagi imperium terbesar pada waktu itu, bahkan sangat kuat, bahkan terkuat, karena Romawi pun pernah dikalahkan oleh Persia, namanya Imperium Persia, ya. Dan Persia, alhamdulillah biiznillah, telah ditaklukkan oleh kaum muslimin sampai kapanpun tidak bisa bangun lagi, tidak bisa bangkit lagi. Persia ini agamanya Majusi, ya, menyembah api. Kalau Romawi ini Nasrani, ya, Nasrani. Sampai sekarang pun masih ada. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita mulai dari kisahnya. Pertama, kisah tentang Nabi Daniel itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Kemudian ulama-ulama yang lain, para ulama ahli hadis meriwayatkan kisah tentang ini. Dari Abi Zinad berkata, ra'aitu fi yadi Abi Burdah ibni Abi Musa al-Ash'ari khataman. Kata Abi Zinad, aku melihat di tangan Abu Burdah, anak sahabat Abu Musa al-Ash'ari, sebuah cincin. Jadi Abu Zinad yang meriwayatkan ini mengatakan, saya melihat ada cincin di tangan Abu Burdah, anak sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Jadi kita kenal nama-nama orang-orang soleh dulu nih. Abu Musa al-Ash'ari itu sahabat Nabi, soleh, luar biasa, dari Yaman, ya, kabilah Ash'ari. Ash'ari itu artinya kabilah dari Yaman. Sampai sekarang pun masih ada. Seorang sahabat yang mulia, Abu Musa al-Ash'ari. Di cincin Abu Burdah, anaknya Abu Musa al-Ash'ari itu, naqsu fassihi asadan bainahuma rajulun. Di cincinnya itu ternyata ada ukiran. Di dalam ukiran itu ada gambar dua ekor singa, asadan, bainahuma rajulun. Di antara dua ekor singa itu ada seorang yang laki-laki di sana. Yalhasani dzalika rajul. Dua ekor singa dalam ukiran cincin tadi yang dipakai oleh Abu Burdah, anak sahabat Abu Musa al-Ash'ari, itu tunduk menjilati laki-laki ini. Abu Burdah pun penasaran, kok di zaman itu ada cincin yang luar biasa indah seperti ini. Ini yang hobi cincin ini, ya, yang hobi cincin ini pakai cincin. Karena pakai cincin itu sunnah. Cincin itu apa? Sunnah. Tapi ingat nanti cincinnya pakai aturan, ya. Ada jari-jari yang tidak boleh dipakaikan cincin, ya. Ada jari-jari yang tidak boleh dibagikan cincin. Kalau mau kita dapat pahala, silakan pakai cincin sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah juga pakai cincin. Kok saya tidak pakai cincin? Saya sudah coba pakai cincin, ternyata nggak bisa, nggak apa namanya, nggak nyaman. Jadi pakai jam saja. Pakai jam saja untuk waktu. Tapi yang mau pakai cincin silakan nanti, ya. Asal jangan diisi-isi, ya Pak, ya. Baik. Ya, kita lanjut lagi, ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Zinad ini penasaran. Ini cincin apa, wahai Abu Burdah? Kemudian Abu Burdah barulah memulai cerita.
hadza khatam dzalika ar-rajul al-mayyit alladhi za'ama ahlu hadhihi al-baldah annahu Daniel. Ini cincin sebenarnya milik laki-laki yang ada di gambar ini. Yang penduduk negeri ini semuanya mengetahui, ya, namanya Nabi Daniel. Namanya Nabi Daniel. Akhadhahu Abu Musa yauma dafanahu, atau kalau kita mau baca mudhaf ilaih berarti akhadhahu Abu Musa yauma dafanihi. Ya, boleh yauma dafanahu, boleh yauma dafanihi. Yang diambil oleh sahabat Abu Musa, bapakku sendiri, dari mayat jenazah, ya, dari jenazah Nabi Daniel ketika beliau menguburkannya. Ada kisah menarik begini. Di zaman Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab mengirimkan pasukan besar untuk menaklukkan Persia. Kenapa? Karena ini amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar Siddiq ketika menjadi khalifah kan waktunya singkat, hanya 2 tahun setengah. Itu pun habis waktunya terporsir untuk mengislamkan kembali Jazirah Arab yang banyak murtad setelah Rasulullah wafat. Karena banyak yang murtad. Di Yaman banyak yang murtad, di Bahrain banyak yang murtad, macam-macam banyak murtad, kecuali 2 kota yang dijaga, tidak ada murtad, Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Tapi selebihnya hampir rata-rata murtad, bahkan jumlah orang yang murtad di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq jauh lebih banyak, berlipat-lipat ketimbang para sahabat Nabi. 2 tahun setengah itu habis pikiran, waktu sahabat Abu Bakar untuk kembali mengislamkan mereka. Perang dengan perang, sehingga mereka pun kembali Islam. 2 tahun setengah. Wafat Abu Bakar Siddiq 2 tahun setengah setelah Rasulullah meninggal dunia, pada usia yang sama, 63 tahun, pada tahun 13 Hijriah. Khalifah Abu Bakar Siddiq sebelum wafat langsung menunjuk secara aklamasi khalifah penggantinya, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka resmilah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah selama kurang lebih 10 tahun. Nah, 10 tahun inilah waktu yang cukup bagi Umar bin Khattab untuk menjalankan amanah Rasulullah, menaklukkan Persia, karena Persia sudah lancang membunuh utusan Rasulullah. Jadi ketika Nabi hidup, Rasulullah mengirimkan surat mengajak Islam seluruh raja-raja yang ada, termasuk Muqawqis yang ada di Mesir dikirimi surat, Heraklius yang ada di Syam dikirimi surat, dan termasuk Raja Kisra An-Nusyarwan yang ada di Persia dikirimi surat. Semua raja-raja tadi, Muqawqis dikirimi surat, aslim taslam fa in aslamta yu'tikallahu ajraka marratain. Isi suratnya itu min Muhammad Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah, salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan siapa saja yang mau ikut petunjuk. Ayo aslim taslam, masuklah Islam kalian, kau akan selamat. Fa in aslamta yu'tikallahu ajraka marratain, kalau kau masuk Islam Allah berikan pahala 2 kali lipat. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal arsiyin, kalau rajanya menolak maka semua dosa rakyatnya ditanggung oleh rajanya. Bayangkan tuh, itu Rasulullah berikan begitu. Karena rakyat ini kan ngikut raja. Kalau rajanya masuk Islam dapat pahala berlipat-lipat. Kalau rajanya tidak mau masuk Islam, rakyatnya kan ngikut rajanya, maka dosa rakyatnya ditanggung oleh pemimpinnya. Nah, ini repotnya jadi pemimpin tuh di situ tuh, Pak. Ya susah. Kita pemimpin dalam rumah tangga kita, kita tahu ada maksiat dalam rumah kita, kita tahu ada keburukan dalam rumah kita, tapi kita tidak tegakkan nahi mungkar, maka dosa maksiat yang ada di rumah kita, padahal itu dalam kapasitas kita untuk menghilangkannya, gitu ya, dan otoritas kita untuk menyingkirkannya, tapi kita tidak lakukan,
maka kita pun dapat dosa yang sama. Pemimpin juga begitu. Kalau dia tahu ada maksiat di sana, kalau dia tahu ada keburukan di situ, dan dia punya otoritas untuk menghilangkan keburukan itu, tapi didiamkan, maka pemimpin pun mendapatkan dosa yang sama seperti rakyatnya. Nah, kalau disampaikan ini kan mikir-mikir kita mau jadi pemimpin itu Pak sebenarnya. Ya, jangan cuma enaknya saja kayak gitu. Mikirkan nih, ada maksiat, saya tahu misalkan di tempat dia memimpin ada di sana judi yang dilegalkan misalkan. Terus ada kebiasaan orang apalagi selain itu ya, maksiat-maksiat yang lain. Kalau kita tidak singkirkan, maka dia mendapatkan dosanya. Ya, dia dapatkan dosanya juga. Nah, kita lanjut lagi. Jadi akhirnya cuma satu raja yang membunuh, dikoyak-koyak itu surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Heraklius raja Romawi malah menyimpan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan dalam peti emas, disimpan lagi dalam kotak kaca dan dihormati, diberi parfum minyak wangi. Itu Heraklius, biarpun nggak masuk Islam. Muqawqis raja Mesir juga nggak masuk Islam, tapi Muqawqis malah memberikan hadiah untuk Nabi sebagai persahabatan, sehingga saya tidak ingin perang, tapi saya juga nggak mau masuk Islam, tapi kita bersahabat saja. Maka Nabi mendapatkan hadiah dari Muqawqis. Satu hadiahnya keledai, onta, termasuk juga ada budak yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu budaknya yang kemudian dimerdekakan. Atau riwayat yang lain ya tetap itu namanya Ibunda Maria Al-Qibtiyah. Dari Ibunda Maria lahirlah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Ibrahim. Itu hadiah dari Raja Muqawqis untuk Nabi setelah Rasul ajak Raja Muqawqis Mesir untuk masuk Islam, tapi tidak mau masuk Islam, dapat beri hadiah saja. Beda lagi dengan Persia. Persia merobek-robek surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan utusan sahabat yang membawa surat itu ya dicincang, dibunuh, meninggal dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa mengangkat tangannya, ya Allah, sebagaimana raja itu telah mengoyak-ngoyak, merusak ya surat dakwah mengajak mereka untuk Islam, maka koyak-koyakkanlah kekuasaannya ya. Nah, jamaah sekalian, kita balik lagi. Khalifah Umar bin Khattab pun mengirimkan pasukan besar sekali jumlahnya, 30.000 kaum muslimin untuk menghadapi 150.000 pasukan Persia. Jadi 30.000 melawan 150.000, berarti berapa kali lipat itu Pak? 5 kali lipat ya. 30.000 jumlah yang besar, tapi kalau menghadapi 150.000 lebih besar lagi ya. Persia waktu itu dipimpin oleh panglima besar. Ada panglima utamanya namanya Panglima Rustum. Nanti panglima besar ini ada lagi bawahan-bawahannya. Nah, ketika itu kaum muslimin juga membagi. Ada panglima besarnya, di bawah lagi ada lagi ya. Panglima-panglima yang di bawah saya nggak tahu ya, kalau dunia kemiliteran saya nggak tahu. Tapi bawah-bawahnya lagi. Salah satu pimpinannya namanya Abu Musa Al-As'ari. Abu Musa Al-As'ari melawan juga pimpinan pasukan Persia namanya Hurmuzan. Di satu kota di Persia, di Irak ya, Babilonia, namanya kota Tustar. Disitulah kaum muslimin berperang. Alhamdulillah, qadarullah, kaum muslimin dapat menaklukkan kota Tustar dan bahkan menawan pemimpinnya yang bernama Hurmuzan, yang kemudian Hurmuzan dalam keadaan tertawan dikirim ke kota Madinah menemui Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hurmuzan sampai di kota Madinah ingin menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dibayangkan oleh Hurmuzan, Khalifah Umar ini pasti lebih besar lagi daripada Raja Kisronya.
Kerajaan istananya pasti megah sekali karena kekuasaannya sampai ke Irak. Ini luas sekali ini. Sampai di kota Madinah bingung karena di Madinah tidak kelihatan ada istana. Satu biji pun tidak ada istana. Rumahnya sama semua. Oh, ada rumah yang paling besar. Dikiranya itu istana. Ternyata Masjid Nabawi. Yang paling gede itu Masjid Nabawi. Hurmuzan tuh sampai bingung. Terus di mana raja kalian? Ada Umar bin Khattab. Iya. Di mana? Sana. Sedang ada rame-rame anak-anak main-main itu. Maka kemudian didatangilah oleh Hurmuzan. Ada seorang yang sedang tiduran. Di dekatnya ada anak-anak main-main gitu. Terus kata para sahabat yang membawa Hurmuzan, itulah khalifah kami, itulah pemimpin kami. Yang mana? Yang lagi tidur itu. Yang lagi tidur itu. Enggak. Terus Hurmuzan tanya, enggak ada pengawal, enggak ada ajudan, enggak ada tentara yang menjaganya seperti raja kami Kisra, kemana-mana selalu dikawal? Enggak. Tiduran begitu saja, tiduran begitu saja. Nggak ada satpol pp, nggak ada ajudan, nggak ada apa. Tiba-tiba dia doa tidur aja begitu. Ya, ini khalifah yang menguasai sepertiga dunia. Sepertiga dunia apa? Bukan hanya sekeras Bandar Lampung, enggak. Tiduran saja begitu santai. Maka kata Hurmuzan, masyhur sekali kata-katanya, adilta ya Umar fasalimta. Karena kamu memimpin dengan penuh keadilan, hai Umar, maka kamu ngerasa aman, selamat di mana-mana. Orang itu kan ngerasa takut, cemas kalau ada apa-apa karena ngerasa dirinya nggak adil, Pak. Karena ngerasanya nggak adil. Tapi kalau adil dia berlakukan rakyatnya, adil pemimpin itu berlakukan semua bawahannya, maka kemana-mana nggak merasa ada rasa khawatir. Ya, rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang non muslim kafir sampai mengatakan adilta ya Umar fasalimta. Karena kamu adil memerintahi Umar, maka kamu selamat, salim, aman, ngerasa aman di mana-mana. Tapi kalau nggak adil kan, nanti kesini saya didemo lagi, kesana didemo lagi, kesini habis didemo lagi. Udah, tolong kawal saya kemana. Macam-macam. Baik, akhirnya Hurmuzan pun masuk Islam, panglimanya masuk Islam. Kita kembali lagi ke Tustar sekarang. Abu Burda, anak dari Abu Musa al-Asy'ari, dapat cerita langsung dari bapaknya karena bapaknya yang memimpin perang itu. Setelah menang, sholat dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari. Siapa yang menceritakan ini? Sahabat-sahabat yang ikut perang bersama Abu Musa, termasuk Abul Aliyah, termasuk Anas bin Malik. Anas bin Malik pun ikut. Maka Anas bin Malik pun termasuk meriwayatkan kisah tentang Nabi Daniel. Abu Musa al-Asy'ari, ya, radhiyallahu an, kemudian diceritakan sesuai dengan riwayat dari Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Al-Baihaqi ceritakan, lamma ftahna Tustar, ketika kami diberikan kemenangan oleh Allah menaklukkan kota Tustar. Tustar itu ada di Irak, jemaah sekalian. Wajadna fi baiti malil Hurmuzan. Kecilan Pak ya, saya lupa, harusnya saya besarkan nih kalian fontnya ya. Kami temukan di Bait Mal, rumah harta itu. Bait Mal, rumah harta, artinya di tempat gudang penyimpanan harta. Hurmuzan, ya, panglima Hurmuzan atau raja Hurmuzan atau gubernur Hurmuzan. Karena Hurmuzan ini masih di bawah pemerintahan Raja Kisra Persia, ya, untuk masing-masing wilayah. Berarti kalau begitu kegubernuran lah, provinsi-provinsi, ya. Sariron alaihi rajulun mayyit. Di gudang harta itu kami temukan ada ranjang, dan di ranjang itu ada jenazah, gak membusuk sama sekali. Jenazah itu gak membusuk sama sekali. Inda ra'sihi mushafun lahu. Di dekat kepala jenazah yang tidak membusuk itu ada mushaf,
ada catatan lembar-lembar yang itu milik jenazah ini, tapi tetap terjaga, catatan itu tetap terjaga. Nah, nanti dari catatan inilah para sahabat tahu berita tentang Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diutus dari lembaran-lembaran tadi itu. Ya, fisiknya seperti apa disebutkan oleh Abu Musa al-Ash'ari, disebutkan oleh Abu Aliyah, disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi ini punya fisik agak berbeda, ya, terutama hidungnya. Jadi kata sahabat Anas bin Malik, hidung Nabi ini sangat panjang, panjangnya lebih dari sejengkal. Wah, kalau kita nih Pak, hidung saya ini hidung minimalis ini namanya. Hidungnya Nabi Daniel panjang, lebih panjang dari satu jengkal. Wah, ini unik ini Nabi ini. Ya, maka ada Nabi yang digambarkan fisiknya seperti itu. Namanya Nabi Daniel. Dan jasadnya nggak berubah. Padahal kata penduduk-penduduk di negeri itu, penduduk Tustar ditanya, ini sudah berapa lama di sini? Jasad ini sudah ada di tempat kami kurang lebih 300 tahun lamanya. Biasa kami kalau ada paceklik berkepanjangan, tidak turun-turun hujan, maka ya gubernur kami, pemimpin kami, Hurmuzan akan keluarkan ranjang laki-laki itu. Mereka nggak tahu laki-laki ini siapa. Tapi mereka sebut itu Daniel, laki-laki itu Daniel, ya, dikeluarkan ranjang dengan jasadnya hingga langsung seketika langit pun mendung, turun hujan. Jadi dahulu penduduk negeri Tustar biasa lakukan ritual seperti ini. Kalau ada kesulitan apa-apa, keluarkan jasad orang soleh ini. Mereka meyakini ini pasti orang soleh. Ya, Daniel ini pasti orang soleh. Sudah 300 tahun turun temurun mereka tahu jasad itu dan tidak pernah membusuk. Abu Musa al-Ash'ari sebagai pemimpin yang menaklukkan Tustar pun mengirimkan surat, selain mengirimkan tawanan Hurmuzan tadi itu. Isi suratnya menceritakan tentang kejadian aneh. Ada jasad di tempat gudang simpanan harta Hurmuzan, di mana jasad ini sudah ratusan tahun tidak membusuk. Kira-kira jasad ini harus seperti apa, diapakan? Ya, orang-orang menyebutnya Daniel. Maka Khalifah Umar bin Khattab kemudian mengirimkan surat balik, balasan. Termasuk Abu Musa al-Ash'ari juga mengirimkan mushaf, lembaran-lembaran yang ada tersimpan rapi di tabut. Tabut itu artinya apa tadi? Orang meninggal biasa dimasukkan ke mana Pak? Peti, di peti. Ya, di peti itu ada mushafnya. Mushaf itu pun dikirimkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Khalifah Umar bin Khattab yang mendapat kiriman lembaran-lembaran tadi itu manggil orang yang memang punya kemampuan membaca bahasa Persia. Namanya Ka'ab al-Ahbar. Maka Ka'ab al-Ahbar dipanggil kemudian untuk menerjemahkan tulisan itu ke dalam bahasa Arab. Kan ini bukan bahasa Arab. Fada'a lahu Ka'ban fanasakhahu bil Arabiyyah. Ya, kata dalam riwayat Al-Baihaqi di sini, Umar pun memanggil Ka'ab. Dan kemudian coba ini ada tulisan-tulisan nuskha, manuskrip, kamu terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Apa maksud manuskrip ini? Ana awwalu rajulin minal Arab qara'ahu. Saya orang dari bangsa Arab yang pertama-tama membaca manuskrip itu, kata Abu Aliyah. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Ka'ab al-Akhbar. Qara'tuhu mislama aqra'ul Qur'an hadza, kata Abu Aliyah, aku baca lembaran dari jenazah itu isinya sama seperti apa yang ada di dalam Al-Quran pada sebagian bagiannya. Fakultu li Abil Aliyah, Khalid bin Dinar pun tanya kepada Abu Aliyah, makana fihi, Abu Aliyah,
Apa yang kamu temukan dalam lembaran-lembaran yang tersimpan di sedekat jenazah laki-laki soleh itu? Kata Abul Aliyah, siratukum wa umurukum wa dinukum wa luhunu kalamikum wa ma huwa kainun ba'du. Isi lembaran-lembaran mushaf jenazah itu ternyata menceritakan tentang sirukum, apa nanti yang akan terjadi setelahnya, tentang Nabi Isa, tentang Nabi Muhammad, tentang umat Nabi Muhammad, dan tentang siapa nanti yang akan menaklukkan Persia. Disebutkan semua di situ. Ya, disebutkan semua yang menemukan Persia, yang akan menaklukkan Persia. Ya, jadi sudah disebutkan semua. Karena ada berita tentang inilah jamaah sekalian, maka Raja Persia sangat membenci Nabi Daniel. Maka Nabi Daniel ingin betul dibunuh oleh Raja Persia ketika itu. Faham sampai sini ya Pak ya? Tayyib. Jam berapa ini Pak? Kisahnya belum selesai ini masalahnya. Jam berapa itu? 5.36. Masih ada sekitar 20 menit. Hah? 11 menit. Titipnya kan tambah 10 menit lagi. Berarti 21 menit. Singkat cerita, Raja Persia Bukhtan-Nasr atau Raja Babilonia ketika itu, Bukhtan-Nasr bermimpi. Saya dari sini dulu ya. Cincinnya nanti sebelum itu ke mimpi dulu. Setelah itu nanti baru ke mimpi. Cincinnya kan di tangannya Nabi itu ada cincin. Cincinnya diambil oleh Abu Musa al-Asy'ari. Jadi hurmuzannya diantar ke Madinah, mushaf catatan-catatan diantar ke Madinah, cincinnya diambil panglima, dipakai. Setelah meninggal Abu Musa al-Asy'ari diwariskan kepada anaknya. Nah sampai sekarang tidak tahu itu keturunannya yang mana. Cincinnya masih ada apa enggak itu cincinnya. Dari situlah awal mula cincin tadi itu. Ya, cincinnya diwariskan ke anaknya. Maka Abu Barda bisa bercerita. Apa jawaban surat dari Khalifah Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari? Ini jawabannya. Kata Umar bin Khattab, yang pertama jawabannya adalah Daniel itu yang dikenal oleh penduduk Tustar kemungkinan besar adalah seorang nabi utusan Allah. Kenapa? Saya garis bawahi di sini. Umar bin Khattab jawab, inna luhumal anbiya la tublihal ardu wa la ta'kuluhas sibaa. Karena jasad para nabi itu tidak akan mungkin habis dimakan tanah dan tidak akan mungkin dimakan binatang buas. Maka dimanapun jasad Nabi itu pasti aman, ya. Nah, kecuali ketemu manusia. Kalau ketemu manusia, wah manusia memang banyak yang rusak. Maka banyak nabi-nabi dibunuh oleh manusia, termasuk Bukhtan-Nasr itu banyak sekali membunuh para nabi, gitu ya. Maka kata Umar bin Khattab kesimpulannya ini nabi utusan Allah. Daniel itu nabi utusan Allah. Maka dari sinilah kita mengambil tema. Karena kalau ada jasad utuh ratusan tahun tidak terjadi apa-apa sedikit pun tidak, gitu ya. Kemudian juga jasad orang soleh ini dengan keberadaannya ternyata tadi orang-orang Persia Tustar mendapatkan banyak kemuliaan, termasuk paceklik pun bisa turun hujan gara-gara dikeluarkan dan sebagainya. Maka ini pasti orang soleh, nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang harus kami lakukan? Umar bin Khattab kirimkan surat kepada Abu Musa. Kata Umar bin Khattab, segera gali kuburan. Jangan gali satu, tapi galilah kuburan salasata asyara, 13 lubang. Gali kuburan berapa? 13 lubang. 1, 2, 3 sampai 13. Siapa yang menggali? Yang menggali adalah tawanan-tawanan perang tadi. Dipanggil satu hari 4 orang, dipanggil satu hari 4 orang, dipanggil satu hari 4 orang. Jadi berapa? Jadi
12. Yang satu itu yang gali yang lain. Ya, jadi yang gali 12 itu ternyata bisa saja 12-12-nya tidak ada kuburannya, nggak ada jenazahnya, bisa jadi. Karena ada 13 masalahnya. Dan setelah tawanan-tawanan perang tadi itu menggali, mereka pun dibunuh. Loh, kok bunuh? Iya, karena memang boleh membunuhnya, kan tawanan perang masalahnya. Kan gitu ya. Kalau yang mau masuk Islam tidak lagi dibunuh. Kalau misalkan dia nggak masuk Islam, dia bisa jadi budak dan sebagainya. Tapi ini kemudian dalam riwayat dibunuh tawanan ini supaya tersimpan rahasia semuanya. Maka Abu Musa al-Asy'ari kemudian memasukkan jenazah Nabi Daniel ini ke salah satu lubang di antara 13 kuburan yang digali tadi. Setelah itu Umar bin Khattab kemudian perintahkan, apa itu? Ratakan kuburannya, jangan sampai ada tanda kalau itu kuburan. Diratakan kuburannya, jangan sampai ada tanda kalau itu kuburan. Kalau dalam sunnah kan kita boleh agak meninggikan kuburan setinggi apa? Shibron ya, satu jengkal. Di mazhab Syafi'i juga sama, tinggikan boleh 1 jengkal. Jangan lebih-lebih daripada itu. Jangan, kecuali ada sisa tanah dari yang digali tadi itu, ada sisa tanah dari kuburan yang digali tadi, tidak apa-apa, kembalikan ke kuburan itu. Lebih dari 1 jengkal, asal itu sisa tanah yang digali itu. Sebutkan itu oleh para ulama seperti Khatib Syrbini dalam kitabnya. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, setelah itu diratakan semua. Kenapa diratakan? Satu, supaya orang tidak ada yang tahu di mana kuburannya Nabi Daniel. Yang kedua, dibuat 13 lubang supaya orang juga tidak bisa menebak mana kuburan Nabi Daniel. Tidak ada yang tahu. Sampai hari ini tidak ada yang tahu kuburannya ada di mana. Tapi kisah itu ada, diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Kenapa Umar bin Khattab sang khalifah melakukan ini? Padahal kan kalau hari ini ada jasadnya kan enak kita kan. Kata kita ya, nanti pergi jalan-jalan ke Irak, mau ngapain di sana? Nengok Nabi Daniel kan gitu kan ya. Enak kata kita, tapi khalifah memandang jauh lebih ke depan. Khalifah Umar bin Khattab itu paling khawatir kalau sampai umat ini jatuh kepada pengkultusan dan kesyirikan. Itu yang paling dikhawatirkan, Pak. Ya, kuburan yang nggak ada jasadnya saja di Indonesia laku. Makanya fenomena kuburan yang dikeramatkan padahal itu palsu banyak muncul di Indonesia. Sampai TV One harus membuat satu berita, satu judul, tajuk, membicarakan, mendiskusikan itu di TV. Itu karena banyak fenomena kuburan-kuburan yang dikeramatkan ternyata itu buatan orang, jasad di dalamnya nggak ada. Karena bisnis kuburan keramat itu sangat menjanjikan, Pak, di Indonesia. Di kota infak di kuburan keramat itu ternyata bisa menghasilkan jutaan rupiah. Jutaan rupiah. Saya itu sampai kemarin beberapa hari yang lalu saya lihat tayangan di YouTube. Penasaran, saya lihat tayangan di YouTube salah satu kubur yang dikeramatkan lah di Nusantara. Saya nggak perlu sebut, nanti ada yang tersinggung lagi ya. Itu tukang ojeknya saja kalau mau jadi ojek di kuburan yang dikeramatkan ini, itu mesti bayar sekarang mau jadi tukang ojek, beli jaketnya 226 juta. Itu tukang ojek pendaftaran termahal di Indonesia, Pak. Mungkin di dunia mungkin. 226 juta. Dulu awal-awal 150 kata tukang ojeknya. Sekarang sudah 226, 220. Kalau mau jadi tukang ojek di sana, gitu ya. Karena ojek tandanya pakai jaket itu, dan itu bisa diturunkan ke anak-anaknya. Nanti bapaknya meninggal, kamu yang melanjutkan pekerjaan bapak. Nah, jadi apa, Pak? Tukang ojek. Kenapa kok bisa begitu bangganya tukang ojek di sini? Karena setiap hari ada belasan ribu pelayat penziarah ke kuburan. Ya, nah itu salah satunya. Jadi ini kan prospek, ini bisnis ke depan. Jadi kita singkat ke sini. Makanya Umar bin Khattab tidak ingin ini. Nanti kalau Nabi Daniel dikultuskan, gitu ya, khawatir nanti malah bisa kemana-mana jatuh sampai kepada
kesyirikan, namanya sadduz dzari'ah. Dalam syariat disebut sadduz dzari'ah. Apa itu sadduz dzari'ah? Menutup celah supaya tidak jatuh kerusakan yang lebih besar. Kalau orang faham, kalau umat faham, gak akan menyekutukan Allah dengan Nabi. Iya, kalau umat faham, tapi tidak semua umat Islam faham, itu problemnya. Sehingga Umar bin Khattab perlu melakukan upaya preventif, cegah ini. Bagaimana? Buat kuburan 13, masukkan di mana-mana yang tidak ketahuan, selesai. Sehingga tidak ada yang mengkultuskan, tidak ada yang kemudian sampai pada timbul kerusakan-kerusakan yang lain. Bukan hanya tentang kuburan Nabi Daniel, jamaah sekalian. Sahabat Umar, Khalifah Umar juga menebang pohon syajarah Bai'atur Ridwan. Jadi dulu ada pohon yang sangat bersejarah, sampai disebutkan dalam Al-Quran, ya, tentang syajarah Bai'atur Ridwan, surat Al-Fatah. Pohon ini sangat dibanggakan oleh para sahabat, karena di pohon itu dulu para sahabat berikrar baiat, sumpah setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membela Nabi di saat Rasulullah sedang kesulitan, jumlah kaum muslimin sedikit. Maka mereka-mereka yang berbaiat di bawah pohon itu sudah langsung dijamin masuk surga. Namanya para sahabat yang berbaiat di bawah pohon syajarah Bai'atur Ridwan. Di zaman Umar bin Khattab memerintah, itu terjadi keunikan. Masjid-masjid sudah mulai berkurang jamaahnya, malah pohonnya banyak dikunjungi orang. Awalnya seorang satu duduk di situ mengenang masa dulu, bahwa disinilah kami dulu berbaiat. Satu, besok lagi 2 orang ngumpul, cerita lagi, ini pohon luar biasa, di tempat inilah kami dulu berbaiat. Nah, sudah titit ya, tambah lagi nanti 10 menit ya. 2 orang ngumpul, 3 orang ngumpul, lama-lama Pak, makin banyak yang kumpul di pohon daripada yang di masjid. Kata Umar bin Khattab, bahaya ini. Lama-lama kalau dibiarkan nanti malah pohon itu bisa lebih masyhur, bisa lebih terkenal ketimbang. Kan orang kita kan suka begitu kan, ya. Saya pernah sampai di Ji'rona. Di Ji'rona itu kan ada sumur yang dulu pernah konon diludahi Rasulullah, dan sumurnya nggak kering, ya. Nah gitu. Sampai di sana saya ditanya sama jamaah dari Kalimantan, Pak, saya numpang tanya Pak, sumurnya mana Pak di sini? Ngapain? Kata guru saya kalau ke sini harus ambil air dari sumur itu. Saya bilang ambil saja Zam-Zam. Zam-Zam lebih berkah lagi daripada ini. Jauh-jauh sampai ke sini mau mencari sumur di Ji'rona lagi. Zam-Zam lebih luar biasa lagi. Jadi kita tuh suka yang begitu-begitu tuh Bapak Ibu semua. Maka kata Umar, waduh bahaya ini. Kok malah pohonnya lebih ramai lama-lama ini. Umar sebagai khalifah, beliau ambil sikap tegas, potong itu pohon, habis. Sampai sekarang tidak ada lagi pohonnya Pak. Mungkin kalau itu ada di Indonesia, wah ini ekstrim ini. Umar bin Khattab, ini kelompok sana ini, bukan kelompok sini nih. Jadi selalu akan ada 2 sikap tadi Pak. Ada kelompok yang anggap, wah nggak apa-apa lah, yang penting kan mintanya ke Allah. Tapi ada juga kelompok yang memandang ini nggak bisa dibiarkan. Nanti hari ini dia masih minta kepada Allah. Jangan-jangan muncul generasi setelahnya malah nggak lagi minta ke Allah. Nah itu namanya sadduz dzari'ah. Yang kadang sadduz dzari'ah itu sering kali disalahpahami. Apa sadduz dzari'ah itu? Upaya preventif, dicegah segera supaya tidak muncul kerusakan. Mungkin Bapak kalau hidup di zaman Khalifah Umar dulu termasuk salah satu yang gak terima Umar bin Khattab motong pohon itu. Mungkin, halo, kira-kira kalau ada monumen bersejarah, terus tiba-tiba ada gubernur mau robohkan monumen ini. Kenapa? Karena hari-hari monumen ini makin banyak dikunjungi ketimbang masjid sekarang. Orang duduk-duduk sini cerita ini, wah ini lama-lama nih, katanya udah saya robohkan. Kira-kira Bapak setuju atau yang menentang? Ayo coba. Pasti ada 2 kelompok kan?
Ada kedua kelompok, apalagi ini pohon bersejarah disebutkan dalam Al-Quran, ya. Maka Umar melihat, waduh, ini tidak bisa, tidak bisa. Tumbangkan segera. Setelah ditumbangkan, betul, tidak ada lagi yang ngumpul di sana, Pak. Gak ada pohonnya lagi, gak ada pohonnya. Nah, itu sikap seperti itu biasanya ada. Ya sudah, ya. Jadi ada sikap yang agak lentur, ada sikap seperti Khalifah Umar bin Khattab. Ustadz tuh ada yang lentur, ada ustadz seperti Umar bin Khattab. Ini ustadz, apa hukum ustadz ini? Tidak apa-apa, boleh gitu ya. Ustadz, apa hukumnya mengucapkan? Tidak boleh, sudah, khawatir mah, nggak boleh, sudah. Wah, ini kayak Umar bin Khattab ini yang begini nih. Karena upaya preventif. Kalau dibiarkan boleh, malah nanti jadi jamur kemana-mana. Khawatir jadi kerusakan dan sebagainya. Ya, nah, ini khalifah. Jadi faham ya, apa yang diambil oleh Umar bin Khattab itu sikap tegasnya bukan karena itu syirik, bukan, tapi khawatir kemudian hari malah membuat orang jatuh kepada kesyirikan, dan kekhawatiran itu boleh, saddu dzari'ah namanya. Taib jamaah sekalian, kenapa Nabi Daniel jam berapa? Bukhtanasar bermimpi. Ini di awal dari sini nih. Bukhtanasar bermimpi. Ya, Bukhtanasar bermimpi. Ini kisahnya dibawakan oleh ini. Bukhtanasar bermimpi bahwa dalam mimpinya itu kerajaannya akan dimusnahkan oleh seorang anak laki-laki. Maka kemudian dia bertanya kepada munajjimun, ahli nujum, dukun-dukunnya. Karena di mana-mana yang namanya pemimpin, penguasa, raja itu biasanya selalu punya penasehat spiritual. Biasa aja. Ya, gitu. Di mana-mana begitu. Ya kan? Jangankan pemimpin, pengurus masjid Adua saja ada penasehat spiritualnya. Ya kan, ada penasehatnya pasti. Oh, ini ketuanya, penasehatnya siapa? Kan ada begitu kan? Ada. Apalagi pemimpin, pasti ada penasehatnya. Raja pasti ada. Nah, kalau dia soleh, maka penasehat spiritualnya ya dicari orang yang soleh. Karena ini rajanya kejam, penasehat spiritualnya ya dukun. Dukun, makanya kesyirikan itu seringkali akrab dekat dengan kekuasaan. Ya, saya baca di kitab Asarimul Battar karya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Itu salah satu sebab kenapa kesyirikan itu sulit hilang dari bumi ini, karena satu, kedengkian. Selagi orang masih punya penyakit dengki, iri, maka perdukunan itu masih laku. Karena orang masih percaya bahwa untuk menyingkirkan lawan yang dia dengki salah satunya dengan cara berdukun. Yang kedua, ambisi duniawi. Orang pingin kaya, orang pingin terkenal, orang pingin cepat sukses, nggak mau berusaha keras. Karena ingin kaya, ingin cepat sukses, nggak mau usaha keras, maka pakai jalan pintas. Kemana? Ke dukun. Yang ketiga, cinta ditolak, dukun bertindak. Yang keempat, rasa ingin terus memimpin, berkuasa. Nah, raja-raja itu ingin terus berkuasa, maka mereka mesti dikuatkan. Salah satu penopang kekuatan perkuasaan adalah dukunnya. Maka tanyalah Bukhtanasar kepada munajjim, ahli nujum. Ya, itu istilah dukun, Pak. Dulu orang sana nyebutnya ahli nujum. Kalau di tempat kita nggak disebut ahli nujum, orang pintar. Ya, kata orang bodoh. Kata orang bodoh sebutnya orang pintar. Oh, bukan orang pintar Ustaz sekarang, apa? Orang tua. Nah, kata anak muda. Ya. Kata orang kita bukan orang tua Ustaz, apa? Paranormal. Kata yang enggak normal. Istilahnya beda-beda, hakikatnya sama. Terus kata munajjim, innahu yuladu lailata kadza wa kadza ghulamun ya'uru mulkaka wa yufsiduhu. Kata ahli dukunnya berkatakan, wahai raja, akan dilahirkan malam ini
seorang bayi laki-laki yang kelak akan menghancurkan kekuasaanmu. Maka lahirlah anak itu, diketahui namanya Daniel tadi itu. Maka sang raja perintahkan tentaranya untuk membunuh anak ini. Dibuanglah ke hutan penuh dengan singa. Itulah kisah kenapa cincinnya ada gambar singa. Nah, itu. Ini kalau cerita film namanya ceritanya maju dulu ke depan, di akhirnya ada cerita ke belakangnya. Apa tuh nama ceritanya, Pak? Kata sutradaranya ya. Ternyata dilemparkanlah, dibuanglah bayi ini ke hutan penuh dengan singa. Harapannya biar mati habis dimakan singa. Singa pun datang. Mana tadi kisahnya? Singa pun datang, bukan memakan memangsa bayi ini, malah datang menjilati bayi ini. Menjilati bayi ini, menjaga, melindunginya dari macam-macam orang, kejahatan sebagainya. Orang tidak berani sudah karena dekat dengan singa. Tumbuhlah anak ini dalam peliharaan singa. Bukan Tarzan, bukan Pak. Tarzan sama gorila dia, Pak. Ini singa. Ya, ini singa. Jadi tumbuhlah anak ini dalam pemeliharaan singa. Ini kisahnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Ibnu Katsir juga meriwayatkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Termasuk Ibnu Katsir ceritakan dalam Qasasul Anbiya. Dari mana makan? Singa nggak bisa carikan makan. Allah wahyukan kepada seorang nabi yang hidup di zaman itu tapi tinggal di negeri Syam, Palestina, namanya Nabi Armia. Makin pusing lagi kita, ada nabi namanya Armia. Nabi Armia. Maka kata Ibnu Katsir sebutkan begini, Nabi Armia, Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Armia. Allah perintahkan saya ke sini untuk buat makanan. Kamu buat makanan. Nabi Armia tanya, untuk siapa aku buat makanan? Untuk hamba Allah yang soleh, namanya Daniel. Di mana dia? Di Babilonia. Kata Nabi Armia, ya Allah, saya ada di Syam, dia ada di Babilonia. Bagaimana ceritanya? Saya buat makanan di sini untuk beri makanan yang ada di Babilonia. Itu ibarat kata pesan makanan di Indonesia, makannya di Jerman, Pak. Gimana ceritanya? Sudah, pokoknya kata Jibril, kau buat makanan. Nanti Allah akan datangkan pokoknya. Ini kisahnya nih. Maka akhirnya Nabi Armia pun membuat makanan, mempersiapkan makanan. Dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya. Setelah dibuatkan makanan, Allah kirim Armia langsung sampai ke Babilonia. Di sanalah kemudian Nabi Daniel berjumpa dengan Armia. Ya, ini kisah lagi-lagi Israiliyat. Ya, boleh percaya, boleh tidak. Ya, percaya juga tidak masalah, nggak percaya juga tidak masalah, karena kata Nabi, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan kau dustakan, jangan kau percayai juga 100%. Intinya Allah bisa saja datangkan makanan itu kepada Nabi Daniel sebagaimana Allah berikan makanan itu kepada Nabi Ibrahim berhari-hari dalam kobaran api. Allah bisa saja berikan makanan itu kepada Nabi Daniel sebagaimana Allah telah berikan makanan itu kepada Nabi Yusuf ketika berada di dalam sumur gelap gulita. Mudah saja bagi Allah. Allah bisa saja datangkan makanan itu tanpa ada upaya apapun manusia, sebagaimana Allah berikan makanan kepada ibunda Maryam di dalam mihrabnya, tiba-tiba datang makanan. Mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu mudahnya Allah pindahkan Nabi Armia dari Syam langsung ke Babilonia. Bisa saja, karena Allah ala kulli syai'in qadir, maha mampu melakukan segala sesuatu. Wallahu a'lam bisawab. Jamaah sekalian, demikian kisah tentang Daniel. Semoga bermanfaat apa yang bisa diambil hikmahnya pada pagi hari ini. Karena waktu sudah syuruk, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan 'alal bala'i sabira wa zawjatan tu'inuna fi dunyana wa akhiratina wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif. Hukum Islam.